Yang keempat, harta kekayaan. Ya, yang keempat adalah harta kekayaan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, khusus bab harta ini orang akan ditanya tentang dua hal. Ya, pertama, dari mana harta itu dia peroleh, dan yang kedua, setelah itu kemana harta itu dibelanjakan. Ya, jadi pertama, dari mana harta itu dia peroleh, dan setelah itu kemana harta dibelanjakan. Mempertanggungjawabkan harta kekayaan ini nggak terkait dengan orang itu miskin atau kaya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Orang miskin pun Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan harta, ya kan? Orang kaya pun Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan harta. Yang berbeda adalah volumenya, yang berbeda adalah jumlahnya. Tapi bahwa itu harus dipertanggungjawabkan, itu sama. Itu sama. Kemungkinan orang kaya bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya juga mungkin. Sebagaimana orang miskin pun kemungkinan juga bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Begitu pula orang miskin juga mungkin nggak bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Sebagaimana orang kaya pun juga mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Karena itu terkait dengan bagaimana cara dia mensikapi dirinya ketika dia memiliki harta itu. Ya, ketika dia memiliki harta itu. Kenapa Bapak sekalian? Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda itu. Ya, inilah kira-kira orang yang bisa mempertanggungjawabkan harta kekayaannya itu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atat. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam. Coba kita kaitkan di sini, bagaimana harta itu dikaitkan dengan persoalan ideologi, dengan persoalan agama. Sehingga di dalam hadis ini harta itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan ideologi orang yang memilikinya. Ya. Waruziqo kafafan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah menjadikannya merasa qanaah atau merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Inilah kira-kira harta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berarti persoalannya adalah bagaimana manusia muslim itu, termasuk kita semuanya, itu pintar-pintar di dalam mengelola perasaan kita terkait dengan harta yang kita miliki itu. Karena orang itu berbeda-beda perasaannya ketika dia memiliki harta itu. Dan perbedaan perasaan ini nanti yang juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan akhlak orang itu terhadap hartanya. Sehingga begitu dia memiliki perasaan yang salah dengan hartanya, maka gara-gara harta itu dia bisa sombong. Dia bisa ujub. Dia bisa membanggakan diri di depan orang lain. Tapi begitu orang ini benar di dalam cara mengelola perasaannya terhadap harta yang dia miliki itu, dia bisa tawadhu, dia bisa qanaah, ya kan? Dia bisa tetap bijak dan kemudian dia akan membelanjakan hartanya itu sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terbebas dari berbagai macam penyakit gara-gara harta itu, yaitu penyakit kikir misalnya. Nah, di situ. Kenapa Bapak sekalian? Karena persoalan harta ini di akhir zaman itu menjadi persoalan yang serius. Semakin mendekati hari kiamat itu, ya kan? Semakin mendekati hari kiamat, semakin orang itu di akhir zaman itu semakin banyak orang-orang yang tidak bisa mengelola perasaan dirinya ketika mensikapi hartanya itu. Dan ini buktinya. Ya, ini buktinya. Layatiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhadzal mal amin halalin am min haram. Ya. Di mana seseorang tidak lagi memperdulikan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Coba kita lihat di sini.
Jadi semakin orang itu berada di akhir zaman, semakin mendekati akhir zaman, akan dijumpai situasi seperti ini. Situasi orang-orang yang tidak lagi bisa mengelola perasaannya dengan baik di depan harta kekayaannya. Sehingga ketika dia mendapatkan harta itu, dia tidak tahu lagi itu didapat dari cara yang halal ataukah itu didapat dari cara yang haram. Persoalannya adalah nggak berhenti sampai di situ efeknya. Begitu orang itu yang dia miliki itu adalah bukan hal yang halal, ada hal yang haram, itu akan berdampak kepada perilakunya secara keseluruhan. Bahkan akan berdampak kepada perilaku orang-orang yang dia beri makan dengan harta itu. Ya kan? Nah makanya sekalian memang bab-bab seperti ini saya kira sudah terlalu sering kita bahas, sudah terlalu sering kita dengarkan, tapi kita terus harus memperbaiki diri kita terkait dengan masalah ini. Nah kira-kira la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram, inilah nanti yang tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah dari situlah kemudian ada hadis yang berbunyi ni'mal malus solihu indar rajulis solihi. Sebaik-baik harta yang solih itu di tangan orang-orang yang solih. Karena ketika harta itu di tangan orang-orang yang solih, maka dia akan belanjakan harta itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu harta ini di tangan orang-orang yang tidak solih, maka efek dari belanja harta itu tidak diketahui untuk apa. Yang jelas bukan untuk dalam rangka apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masih punya waktu, mumpung kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mengukur itu semuanya tentang 4 hal tadi. Apakah itu tentang umur kita, apakah itu tentang jasad atau fisik kita, apakah itu tentang ilmu kita, ataukah itu tentang harta kita. Dan kita meyakini itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keempat hal ini bisa kita pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.